Jadi gini, Genshin Impact. Ini game sudah rilis dari 28 September 2020 dan dikembangkan oleh miHoYo. Dari tahun 2020 sampai sekarang, Genshin Impact sudah mengalami update patch beberapa kali. Dari patch 1.0 sampai pada tanggal video ini dibuat yaitu 16 Agustus 2025 sudah berada di patch 5.8. Genshin Impact ini sudah gue mainkan dari Januari 2024, di mana waktu itu gue ingat pertama kali main satu, gue langsung ngincar Xian Yun sebagai karakter bintang 5 limited gue, dan saat itu juga gue merasakan kalah 50-50 untuk pertama kali. Sedikit fun fact, Genshin Impact bukan game pertama dari miHoYo yang gue mainin, tapi Honkai Star Rail, atau biasa orang singkat HSR. Gue pertama main HSR dari awal-awal patch, sebelum akhirnya penasaran dengan Genshin Impact dan coba download. Yang pada akhirnya gue malah stay di Genshin, dan Honkai Star Rail gue udah pensiun gak main lagi. Untuk kenapa gue berhenti main Honkai Star Rail dan malah betah main Genshin itu bakal di konten berbeda aja. Mungkin kalian sudah lihat inti video ini dari judul video mengenai apakah baru pertama kali bermain Genshin Impact di tahun 2025 sudah terlambat. Sedikit disclaimer, video ini bakal dari pengalaman dan perspektif gue selama memainkan Genshin Impact selama 1 tahun, yang terhitung dari Januari 2024 sampai sekarang per tanggal video ini dibuat, yaitu 16 Agustus 2025, yang dimana sekarang sudah patch 5.8 di Natlan. Selain itu, selama gue main Genshin, gue tipikal orang main Genshin yang chill dan tidak terlalu mengikuti meta-meta karakter. Jadi misal ada karakter yang gue kurang suka, ya nggak bakal gue gacha, walaupun itu karakter yang meta. Buktinya aja, waktu Arlecchino rilis di patch 4.6, nggak gue gacha dan skip sisa karakter di patch tersebut buat gue nabung untuk patch 4.7, yang dimana pada patch 4.7 menjadi patch favorit gue. Dan sekarang aja, struktur rilis di 5.7, yang dimana gue tahu ini karakter banyak diincar dan disukai banyak orang untuk digacha, gue malah skip dan malah gacha Mavuika di patch kedua di patch itu. Jadi bisa dilihat gue tipikal orang yang bermain Genshin untuk chill dan have fun aja. Tidak mengejar ini itu segala dan tentunya menikmati story gamenya. Udah cukup, kita balik ke inti video. Mungkin untuk jawaban singkat dari pertanyaan tersebut, apakah baru pertama kali bermain Genshin Impact di tahun 2025 sudah terlambat? Dan jawaban gue adalah tidak. Adapun alasannya sebagai berikut. Genshin Impact merupakan game open world dengan style anime dengan action-based battle system dengan menggunakan elemental. Tentunya game ini gratis tapi terdapat sistem gacha. Adapun juga cerita dalam game ini, kita ditunjukkan dua karakter, yaitu bernama Aether dan Lumin, sebagai kembar bersaudara, yang dimana pada saat Aether dan Lumin mau meninggalkan Teyvat, malah dicegat oleh suatu entitas bernama Unknown God, yang menyebabkan kedua saudara kembar itu dipisahkan. Pada saat momen itu juga kita dipilih mau menggunakan Aether atau Lumin sebagai karakter utama kita, yang pada intinya story game ini mencari saudara kita yang terpisah sambil memahami dunia dalam game ini, yaitu Teyvat. Wait! Don't go! Give my sister back! Nah, mungkin bagi kalian yang baru pertama kali main ini game, mungkin bakal kaget betapa sudah jauhnya progres game ini, mulai dari ceritanya, mapnya, dan karakternya. Tapi menurut gua, itu biasa saja dan rumlah bagi kalian pemain pemula yang dimana langsung dilihat hal begituan. Tapi perlu diingat, Genshin Impact bukan merupakan game kompetitif yang dimana kalian harus beradu sama orang lain. Tapi ini game story. Jadi bermainlah Genshin Impact dengan kemampuan dan pace yang kalian bisa. Anggaplah kalian setelah nonton video ini
dan bakal download dan mainkan Genshin Impact pertama kali. Bermainlah dengan suka-suka kalian, dan dengan kemampuan kalian yang bisa juga. Pada dasarnya, game ini mungkin membutuhkan beberapa puluh jam atau ratusan jam untuk menamatkan story utama game ini. Itu pun tidak dihitung juga dengan misi sampingan, dan juga cerita dalam game ini masih belum tamat. Pada saat video ini dibuat pertanggal 16 Agustus 2025, yang dimana sekitaran September 2025, Genshin Impact bakal update ke 6.0, di mana itu bakal ada update cerita, map, dan karakter baru juga tentunya. Adapun mungkin pesan gue buat kalian yang pertama kali bermain Genshin Impact, ya santai aja untuk bermainnya. Jika ada teman mabar, maka sering-seringlah bermain dengan teman mabar kamu. Nikmatilah story dan juga lingkungan dalam game ini dikarenakan menurut gua sebenarnya Genshin ini memiliki lore yang dalam. Cuma sayangnya cuma ada beberapa orang yang mengetahuinya aja. Pahami juga mekanik game ini yang walaupun sudah cukup banyak juga, tapi pahamilah sebisa kalian saja. Yang intinya sih, waktu kalian awal-awal, cukup gimana caranya musuh itu mati aja. Nggak usah pedulikan harus damage besar-besar ataupun rotasi antar karakter supaya mendapatkan hasil damage yang maksimal. Dipikirkan nanti saja. Pas kalian sudah cukup mampu untuk mengetahui mekanik game ini. Yang pada akhirnya Genshin Impact masih bisa dibuat enjoy buat kalian yang baru terjun ke game ini. Dengan kalian bisa menikmati perjalanan kalian dari awal sampai benar-benar sudah pro dalam game ini, sudah bisa ku apresiasi. Mungkin sekian dulu ya gua. Terima kasih sudah menonton.